Baik, perkenalkan, nama saya Kelvin Hendra Lim dengan NPM 1941145 akan menjelaskan mengenai ekspansi Smart Batik Indonesia ke Jepang. Di sini saya dan kelompok saya yang terdiri dari Michelle Tai, Helna Febriana, dan Febri Suprianto. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Baik, jadi usaha yang digunakan kelompok penulis yaitu Smart Batik Indonesia yang merupakan usaha batik handmade yang didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Miftahudin Nur Ihsan yang merupakan penduduk asli Yogyakarta. Sang owner termotivasi untuk memulai usaha batik dikarenakan batik yang merupakan warisan budaya dari Yogyakarta, sehingga sang owner ingin bantu menjaga dan melestarikan batik ini. Smart Batik Indonesia ini memiliki kelebihan, yaitu dari segi motifnya. Di mata motif-motifnya ini terinspirasi dari isu-isu yang beredar dan keinginan dari konsumen, sehingga sangat terupdate dan sangat fleksibel juga. Selain itu, Smart Batik Indonesia juga telah meraih berbagai penghargaan seperti Dekranas Award UMKM Yogyakarta, Creative Youth dari UNESCO Jakarta, pemenang kompetisi inovasi dan inkubasi bisnis Innovating Jogja 2019. Selain itu, Smart Batik Indonesia juga menjadi mitra PT Pertamina yang merupakan sebuah BUMN yang mengelola pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Semua data ini didapatkan oleh kelompok penulis dari smartbatikindonesia.com pada tahun 2012. Oke, baik. Selanjutnya adalah negara tujuannya, di mana akan dilakukan ekspansi, yaitu negara Jepang, di mana masyarakat Jepang itu suka dengan batik. Hal ini ditunjukkan dari data yang didapatkan oleh kelompok penulis, yaitu nilai ekspor batik ini mencapai USD sebesar 58,46 juta USD dengan negara tujuan utama yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, yang didapatkan dari kemenperin.go.id pada tahun 2017. Dan pada tahun 2020, nilai batik ini mencapai 533 juta USD dari tempo.co. Dan nilai impor batik ini, jika dibandingkan negara-negara lainnya seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Eropa lainnya, pembeli yang paling banyak itu berasal dari Jepang, berdasarkan data yang didapatkan dari Detik.com. Ini menunjukkan masyarakat Jepang yang sangat suka dengan batik. Kemudian pertumbuhan PDB di Jepang yang meningkat, di mana dari pertumbuhan PDB-nya itu mengalami peningkatan sebesar 5,4% dari bulan Oktober sampai Desember pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan pada sisi ekonomi, sehingga ini juga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih tinggi. Ketiga, SDM Jepang yang berkualitas. Jadi dari data yang didapatkan kelompok penulis, pendidikan Jepang ini peringkat 7 terbaik di dunia yang didapatkan dari data Detik.com, sehingga ini akan dapat membantu Smart Batik Indonesia untuk mendapatkan tenaga ahli, ya, untuk bantu meningkatkan motif-motif batik yang unik. Kemudian keempat, batik juga sudah dipadukan dengan kimono, dan harga yang dibanderol juga cukup fantastis, yaitu 145 juta dengan satu kain batiknya aja. Hal ini menunjukkan ini akan menjadi suatu kesempatan bagi Smart Batik Indonesia untuk membuat diversifikasi produk yang baru, yaitu kimono dengan motif batik nantinya di Jepang. Ya, tentunya untuk melakukan ekspansi tentu ada risiko. Jadi di sini ada dua risiko yang kelompok penulis takutkan, yaitu pertama dari segi operasional, di mana Jepang salah satu negara dengan biaya hidup termahal. Jepang merupakan salah satu negara dengan biaya hidup termahal, sehingga ini akan menghambat operasional Smart Batik Indonesia karena biaya yang besar. Dimana jika mungkin pada tahap awal ekspansi, Smart Batik Indonesia mungkin tidak dapat diterima atau masih belum ada mengalami pendapatan yang cukup signifikan untuk menutupi beban operasional. Ini
eh, kemungkinan atau resiko Smart Batik Indonesia untuk berhenti melakukan operasional cukup tinggi, di mana biaya-biayanya kan besar, sehingga waktu untuk improvisasi itu tidak banyak karena tidak memiliki cukup biaya untuk dapat menampung biaya-biaya operasional di Jepang. Kemudian risiko pasar, di mana dari data-data yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat ekspor batik ke Jepang, sehingga ditakutkan masyarakat Jepang lebih dominan memilih membeli batik dengan usaha-usaha lainnya yang telah melakukan ekspansi ke Jepang terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok penulis juga ingin merekomendasikan komunikasi pemasaran yang dapat diterapkan Smart Batik Indonesia untuk menjangkau konsumen di Jepang, yang terdiri dari integrated marketing communication, penerapan branding, dan promosi dan positioning. Perkenalkan, nama saya Michelle Tai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan branding dalam komunikasi pemasaran perusahaan. Yang pertama memiliki advertising, kedua ada respon, dan ketiga personal selling. Di advertising ini, Smart Batik dapat memanfaatkan beberapa metode periklanan, yaitu dengan pertama saluran televisi, di mana televisi sangat sering digunakan oleh masyarakat di negara Jepang. Di mana bagi masyarakat Jepang, televisi merupakan anggapan yang realistik dengan tampilan visualnya, sehingga menggunakan televisi untuk periklanan akan sangat efektif karena rata-rata masyarakat Jepang masih menonton televisi. Nah, untuk membangun kesadaran merek Smart Batik para masyarakat Jepang, karena masih banyaknya masyarakat Jepang yang menonton televisi, hal tersebut dapat menguntungkan bagi Smart Batik untuk mempromosikan atau memperluas produknya melalui televisi karena mampu menarik dan memperluas branding Smart Batik terhadap masyarakat di Jepang. Nah, selanjutnya ada majalah dan koran, di mana masyarakat di negara Jepang masih ada yang aktif dalam membaca majalah dan koran, di mana adanya jasa memasang iklan di majalah yang berbentuk handy yang dapat menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dengan begitu, itu Smart Batik itu dapat menyebar makna atau produk yang dihasilkan dan menyebarkan mengenai perusahaan Smart Batik sehingga dapat dikenali oleh banyak masyarakat dan membuat masyarakat pembaca untuk membeli produk tersebut. Nah, ketiga ada play space, di mana dengan menggunakan play space, pemasaran Smart Batik akan lebih efektif dalam memperluaskan produk, layanan, branding, dan penggunaan dana. Dikarenakan dengan memfokuskan pemasaran pada lokasi tertentu. Jadi Smart Batik itu bisa fokus pada lokasi yang dengan minat batik yang tinggi atau tempat dengan nilai konsumsi masyarakat yang tinggi, di mana kemungkinan konsumen tertarik dengan produk Smart Batik akan semakin tinggi. Jadi selain itu, dana yang digunakan juga semakin efektif karena Smart Batik dapat memiliki gambaran yang lebih jelas terhadap strategi yang perlu diimplementasikan pada lokasi tertentu. Selanjutnya ada daerah respon. Jadi dalam daerah respon ini memiliki 3 daerah respon yang dapat digunakan di Smart Batik, yaitu pertama mail, di mana di tahun 2021 itu dari data portal.com terdapat 4,8 miliar pemakaian email aktif di negara Jepang. Nah, maka dari itu Smart Batik dapat memanfaatkan mail dengan dimana zaman sekarang adanya website yang dapat gampang mengirim berita baru mengenai perusahaan, seperti mengandung pesan atau konten komersial yang disebar untuk calon pelanggan maupun pelanggan, ya, tentang informasi promo, event, produk yang sedang berjalan, dan lain-lain. Hanya dengan melalui email dengan cepat agar tetap adanya hubungan yang lebih personal dengan calon pelanggan maupun pelanggan. Nah, dan juga akan tetap melindungi hubungan dengan baik. Nah, sehingga dapat membuat para masyarakat di Jepang itu untuk tetap dapat berita baru mengenai perusahaan tersebut. Selanjutnya ada telemarketing, di mana Smart Batik juga dapat menggunakan telemarketing dengan mempromosikan produknya, yaitu dengan melalui telepon, di mana zaman sekarang sekitar 94,1% masyarakat di Jepang itu memakai telepon. Itu menurut datareportal.com 2021. Nah, maka dari itu strategi ini sangat penting bagi perusahaan, walaupun terkesan sangat mengganggu orang, tetapi dengan menggunakan strategi tersebut dapat membantu meluaskan brand awareness, meningkatkan pemasaran produk. Selain dari itu juga dapat kesempatan untuk follow up para calon pelanggan atau
pelanggan. Ketiga yaitu ada direct selling, di mana strategi direct selling ini banyak digunakan oleh perusahaan yang besar. Maka dari itu Smart Batik dapat menggunakan strategi tersebut agar bisa membantu perusahaan biar lebih efisien dengan cara menggunakan strategi ini. Jadi Smart Batik itu tidak perlu adanya perantara, jadi memiliki hubungan pembeli dan perusahaan yang lebih kuat, memiliki peluang agar dapat menyesuaikan produk dengan keinginan pembeli di negara Jepang. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu ada personal selling. Jadi personal selling itu merupakan strategi yang sangat penting dalam marketing di suatu perusahaan ya. Sehingga banyak yang menggunakan strategi tersebut. Maka dari itu Smart Batik juga dapat menerapkan strategi ini di Jepang agar dapat mencapai target penjualan dan tujuan perusahaan, di mana awal dengan memutuskan pendekatan yang bersifat melalui telepon atau kunjungan kepada konsumen. Habis itu setelah itu baru melakukan peragaan dan menanyakan ada keluhan apa dan melakukan closing. Perkenalkan, nama saya Hana Febriana dengan NPM 194329. Di sini saya akan menjelaskan tentang Integrated Marketing Communication. Apa sih itu? Integrated Marketing Communication adalah strategi komunikasi dua arah yang ditargetkan secara spesifik dan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen dengan memanfaatkan berbagai varian media. Kemudian kami menganalisa situasi dan kondisi perusahaan dengan menggunakan metode SWOT terhadap perusahaan Smart Batik. Apa sih strength yang dimiliki oleh perusahaan Smart Batik ini? Yaitu produksi batik yang dilakukan secara handmade, maka batiknya juga akan lebih autentik dan dihargai oleh konsumen. Kedua, motif yang dihasilkan beragam dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga lebih sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga, ada Smart Batik juga sudah memperoleh beberapa penghargaan, misalnya penghargaan Depranas Award UMKM Yogyakarta, Creative Youth dari UNESCO Jakarta. Kemudian kedua ada weakness. Weakness yang dimiliki oleh Smart Batik ini adalah membutuhkan waktu yang lebih lama karena proses yang dilakukan secara handmade. Kemudian yang kedua ada keterbatasan dalam memenuhi permintaan konsumen dalam waktu yang sangat singkat. Ketiga, opportunity yang dapat dicapai oleh Smart Batik yaitu menjangkau pasar yang luas. Motif batik juga dapat diinspirasi berdasarkan isu-isu yang beredar di masyarakat dan hal-hal yang ingin disampaikan oleh konsumen. Kemudian ada trip. Yang pertama adalah bertambahnya pesaing di luar sana, maka konsumen akan lebih memilih penjual batik yang memiliki dapat menyediakan batik dalam jangka waktu yang lebih singkat dengan kualitas yang sama. Kemudian yang kedua ada perkembangan batik dengan cara yang cap dan printing yang otomatis, produksinya akan lebih cepat dibandingkan yang dilakukan secara handmade. Selanjutnya analisa target pasar. Target yang ingin dicapai oleh Smart Batik adalah mencapai negara Jepang karena minat masyarakat Jepang terhadap batik yang sangat tinggi. Misalnya pernah dilakukan workshop terhadap masyarakat Jepang yaitu Experience the Wonderful of Indonesia through Batik Workshop. Itu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat Jepang terhadap batik di Indonesia. Kemudian ada tujuan komunikasi, dapat menggunakan berbagai media sosial untuk mempromosikan bisnis batiknya. Smart Batik juga dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan kelebihan dari Smart Batik dan mempermudah komunikasi terhadap dengan konsumen. Kemudian yang ketiga ada susunan anggaran. Smart Batik juga menggunakan metode bottom up untuk melihat berapa biaya yang perlu digunakan atau dibutuhkan untuk menjangkau di pasar Jepang. Selanjutnya ada kombinasi strategi. Yang pertama ada produk. Model batik yang fleksibel memudahkan masyarakat Jepang untuk memilih motif yang mereka inginkan. Yang kedua ada price, menetapkan harga yang sebanding dengan produk. Yang ketiga ada memilih place, yaitu memilih lokasi perkotaan dengan infrastruktur yang lebih tinggi sehingga dapat mempermudah penjualan batik. Kemudian yang keempat ada promotion, yaitu menggunakan promosi diskon dengan batasan waktu sehingga orang Jepang juga membeli dengan cepat karena adanya batasan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima ada proses, yaitu menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Indonesia dan melatih pekerja di Jepang untuk menghasilkan batik yang lebih berkualitas. Kemudian yang keenam ada physical evidence, yaitu dapat menunjukkan proses pembuatan batik sehingga hal ini dapat memancing rasa penasaran orang Jepang terhadap batik. Kemudian selanjutnya ada tinjau dan evaluasi Smart Batik. Setelah melakukan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka Smart Batik dapat
melakukan proses kaji ulang untuk memastikan apakah target, tujuan, dan promosi sudah sesuai dengan masyarakat Jepang. Jika prosesnya masih salah atau belum maksimal, maka Smart Batik dapat melakukan kaji ulang dan menargetkan kembali untuk mendapatkan profit yang lebih maksimal. Kenalkan, nama saya Febri Supriyanto dengan NPM 1941176. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang promotion. Promosi atau promotion merupakan suatu upaya yang dibuat oleh penjual dengan cara menyediakan berbagai informasi dan bujukan dengan tujuan untuk menjual produk atau jasa kepada target konsumen. Promosi yang dilakukan oleh Smart Batik. Berikut terdapat beberapa metode yang digunakan Smart Batik untuk mempromosikan produk dan layanannya. Yang pertama, ada advertising. Smart Batik dapat memanfaatkan media televisi untuk mengiklankan produk dan layanannya dengan menyampaikan informasi yang dapat membujuk. Alasan dipilih televisi dikarenakan rata-rata penduduk di Jepang masih nonton televisi berdasarkan berita dari japanstation.com 2021. Konten yang dapat dibikin berupa kehadiran usaha Smart Batik di Jepang sehingga konsumen dapat datang berkunjung untuk melihat batik dan proses pembuatannya. Selain televisi, Smart Batik juga dapat memanfaatkan new media yang dapat Smart Batik gunakan, yaitu Twitter, Facebook, Line, yang merupakan top 5 sosial media yang sering digunakan masyarakat Jepang berdasarkan berita dari data Reporter.com 2021. Di media sosial tersebut, Smart Batik dapat menyebar karya-karya barunya yang berkaitan dengan isu-isu yang beredar dan serta dengan mengcopywriting yang dapat membujuk para pembaca. Smart Batik juga dapat menentukan suatu tema atau theme konten media sosial agar konsumen dapat mengingat karakteristik dari Smart Batik. Salah satu theme yang dapat direkomendasikan yaitu tentunya batik. Selain batik, Smart Batik juga dapat menyebar informasi yang dibutuhkan konsumen seperti jasa operasional, customer service, lokasi, dan seterusnya. Yang kedua, sales promotion. Smart Batik dapat melakukan promosi diskon dengan waktu terbatas dengan tujuan agar konsumen Jepang jadi ingin membelinya karena ada batasan waktu dan harga yang lebih murah. Yang ketiga, public relation. Smart Batik dapat melakukan humas, yaitu hubungan masyarakat dengan masyarakat Jepang, di mana usaha Smart Batik ini merupakan usaha asli Indonesia yang dengan tujuan ekspansi merupakan negara asing, sehingga akan lebih baik apabila Smart Batik dapat membangun opini positif agar dapat diterima masyarakat Jepang dan menumbuhkan niat yang lebih tinggi pada produk Smart Batik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang positioning. Positioning merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dengan menunjukkan kelebihan yang dimiliki dari produk atau jasa perusahaan dengan tujuan agar dapat tercipta kesan tertentu yang diingat oleh konsumen. Untuk memperkuat positioning Smart Batik, kegiatan yang dapat dilakukan Smart Batik untuk menguatkan positioning yaitu yang pertama, informasi yang jelas dan singkat. Smart Batik dapat mencantum kelebihan dari usahanya secara lebih jelas, seperti handmade batik, menerima motif custom, dan desain batik terbaru, di mana motif Smart Batik ini terinspirasi dari isu-isu yang sedang beredar ataupun keinginan konsumen, sehingga yang dilihat langsung tahu kelebihan dari Smart Batik ini. Yang kedua, mengupdate atribut produk. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan merubah tema packaging yang sesuai dengan event atau musim di Jepang. Tujuannya agar dapat lebih menarik dan sesuai dengan suasana. Yang ketiga, meningkatkan citra produk. Smart Batik dapat bekerjasama dengan public figure atau artis di Jepang
yang berpakaian stylish dan sangat diminati oleh masyarakat Jepang, sehingga dijadikan paduan pakaian oleh masyarakat Jepang. Sehingga ketika konsumen menggunakan smart batik atau pakaian dari batik, konsumen akan berpersepsi bahwa dia berpenampilan stylish seperti public figure tersebut. Yang terakhir, mobile communication. Smart batik dapat membuat website khusus bagi konsumen yang ingin cari tahu lebih dalam mengenai smart batik serta produk dan jasanya. Hal ini dapat mempermudah konsumen tertentu dan dapat memberikan suatu kesan kepada konsumen bahwa smart batik ini sangat profesional kerjanya. Jadi dapat disimpulkan Smart Batik Indonesia melakukan ekspansi ke Jepang karena Smart Batik Indonesia sudah fleksibel dengan motifnya, sehingga dia mudah sekali untuk beradaptasi dengan budaya-budaya yang berbeda dan konsumen-konsumen dengan selera yang berbeda. Kemudian Smart Batik Indonesia sudah operasional cukup lama, yaitu dari tahun 2016, sehingga sudah memiliki cukup pengalaman. Dan Smart Batik Indonesia juga telah meraih berbagai penghargaan seperti dari UNESCO, dan juga telah memiliki hubungan kerjasama mitra dengan PT Pertamina. Kemudian alasan pergi ke Jepang juga dikarenakan minat Jepang dan terhadap batik yang sangat tinggi. Kemudian ekonomi yang meningkat dari peningkatan PDB-nya pada tahun 2021 itu. Kemudian SDM-nya yang berkualitas di mana pendidikannya peringkat tertujuh di dunia. Kemudian tetap bisa diversifikasi produk oleh Smart Batik Indonesia, di mana kimono merupakan salah satu pakaian tradisional Jepang yang dapat dipadukan dengan batik. Kemudian tentunya ada risiko, yaitu risiko operasional dan pasarnya. Ya, operasional yaitu biaya hidup di Jepang yang menjadi salah satu negara dengan biaya hidup terbesar. Kemudian kalau pasar, ya karena ada usaha yang telah melakukan ekspansi ke negara Jepang, yaitu usaha batik juga sama tentunya. Kemudian ya terakhir itu strategi komunikasi pemasaran, ya besar harapan kelompok penulis bagi Smart Batik Indonesia untuk dapat menerapkan rekomendasi strategi komunikasi pasaran yang dapat dilakukan di Jepang, yang dimana kelompok penulis berharap itu juga dapat membantu Smart Batik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mereknya di Jepang, kemudian lebih mempermudah Smart Batik Indonesia untuk menjangkau konsumen di Jepang, dan tentunya untuk meningkatkan pendapatan Smart Batik Indonesia di Jepang. Sekian, terima kasih.